Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yaitu terdiri dari Bella Rizky, yaitu saya sendiri. Kemudian ada teman saya yaitu Fitria Puspita, ada Devi Jihan dan ada Devi Aditya. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan serta memaparkan materi tentang analisis sistem informasi akuntansi penjualan pada Alfamart. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme analisis sistem informasi akuntansi penjualan pada Alfamart, mari kita mulai saja presentasi pada hari ini. Selanjutnya yaitu kami akan memaparkan latar belakang terhadap analisis sistem informasi akuntansi penjualan pada Alfamart. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia ini merupakan negara berkembang yang dimana sekarang ini Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang, di mana perkembangan inilah yang menciptakan jamur-jamur jaringan minimarket pada perdagangan eceran dinamis di berbagai pelosok tanah air, seperti merek dagang Alfamart. Alfamart yang saat ini dipegang oleh PT Sumbel Alfariat Trijaya merupakan salah satu minimarket atau swalayan yang memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Banyak produk yang mereka jual, lebih dari 200 produk baik makanan atau barang lainnya. Nah, setelah kita mengetahui latar belakangnya seperti apa, selanjutnya saya akan memaparkan rumusan masalah dan tujuan makalah. Nah, dalam rumusan masalah ini terdiri dari 4. Yang pertama, bagaimana sistem informasi akuntansi penjualan tunai di Alfamart. Kemudian yang kedua, bagaimana analisis sistem dan strategi di Alfamart. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana analisis sistem informasi akuntansi penjualan di Alfamart. Kemudian yang keempat ini, yaitu apakah sistem informasi penjualan tunai pada Alfamart sudah berjalan efektif dan efisien sesuai dengan sistem pengendalian internal. Kemudian yaitu tujuan makalahnya terdiri dari 4. Yang pertama yaitu untuk mengetahui sistem informasi akuntansi penjualan tunai di Alfamart. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui analisis sistem dan strategi di Alfamart. Kemudian yang ketiga ini yaitu untuk mengetahui hasil analisis sistem informasi akuntansi penjualan tunai di Alfamart. Kemudian yang keempat ini yaitu untuk mengetahui apakah sistem informasi penjualan di Alfamart sudah berjalan efektif dan efisien sesuai sistem pengendalian internal. Pengertian akuntansi. Menurut Suhayati dan Anggadini, akuntansi adalah seni pencatatan dan penggolongan dan peringkasan transaksi dan juga kejadian yang bersifat keuangan lainnya dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan menginterpretasikan hasil proses tersebut. Sedangkan menurut Suparwoto, akuntansi adalah suatu teknik atau sistem untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan yang menyajikan hasil pengelolaan tersebut kepada pihak-pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Sistem informasi akuntansi. Menurut Robert dan Roscoe Davis, sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial, dan kegiatan strategi lainnya dari suatu organisasi untuk menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak luar. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi penjualan tunai. A. Pengertian penjualan tunai. Penjualan tunai adalah penjualan yang dilakukan perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang lebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli, menurut Mulyadi. Kemudian B. Fungsi yang terkait. Fungsi-fungsi yang terkait dalam penjualan tunai adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penjualan. Menurut Mulyadi, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran barang ke bagian kasa. Yang kedua, fungsi kas. Menurut Mulyadi, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima kas dari pembeli. Yang ketiga, fungsi gudang. Menurut Mulyadi, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang telah dipesan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Yang keempat, fungsi pengiriman. Menurut Mulyadi,
Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang yang telah dibayarkan kepada pembeli. Yang kelima, fungsi pencatatan. Menurut Diana, fungsi ini meliputi kegiatan untuk menyiapkan dokumen transaksi, mencatat ke dalam jurnal dan buku besar, membuat rekonsiliasi dan menyusun laporan. Kemudian C. Menurut Mulyadi, dokumen yang digunakan dalam penjualan tunai adalah yang pertama, faktur penjualan tunai, yang kedua, Pita Register Kas, yang ketiga, Bill of Lading, yang keempat, faktur penjualan COD, yang kelima, bukti store bank, dan yang keenam, rekapitulasi harga pokok penjualan. Kemudian D. Catatan akuntansi yang digunakan. Menurut Mulyadi, catatan akuntansi yang digunakan dalam penjualan tunai adalah yang pertama, jurnal penjualan, yang kedua, jurnal penerimaan kas, yang ketiga, jurnal umum, yang keempat, kartu persediaan, dan yang kelima, kartu gudang. Kemudian E. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Menurut Mulyadi, jaringan prosedur yang membentuk sistem adalah yang pertama, prosedur order penjualan, yang kedua, prosedur penerimaan kas, yang ketiga, prosedur penyerahan barang, yang keempat, prosedur pencatatan penjualan tunai, yang kelima, prosedur penyetoran kas ke bank, dan yang keenam, prosedur pencatatan penerimaan kas. Kemudian F. Pengendalian internal. Menurut Romney dan Steinberg, aktivitas pengendalian atau control activities adalah kebijakan prosedur dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respon risiko dilakukan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab manajemen untuk mengembangkan sebuah sistem yang aman dan dikendalikan dengan tepat. Prosedur pengendalian dilakukan dalam kategori-kategori berikut. Yang pertama, otorisasi transaksi dan aktivitas pengendalian. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, pemisahan tugas akuntansi. Yang keempat, penyimpanan, menangani kas, peralatan, persediaan. Dan yang kelima, pemisahan tugas sistem. Untuk bab pembahasan materi pertama yang akan kami bahas adalah sistem informasi akuntansi penjualan tunai di Alfamart. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa sih Alfamart. Alfamart merupakan salah satu jaringan minimarket sektor perdagangan eceran yang dinamis yang berada di berbagai pelosok tanah air. Alfamart yang saat ini dipegang oleh PT Sumber Alvaria Trijaya merupakan salah satu minimarket atau swalayan yang sudah memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Sudah banyak produk yang mereka jual, lebih dari 200 produk, baik itu makanan ataupun minuman, dan barang-barang lainnya yang mereka jual. Kemudian, sistem penjualan apa sih yang digunakan pada perusahaan ini? Sistem penjualan yang digunakan pada perusahaan pengecer ini adalah penjualan tunai, yang mana diasumsikan bahwa si pembeli ini akan mengambil barang setelah barang tersebut dibayar di kasir. Layar PowerPoint, terdapat 4 struktur organisasi di Alfamart. Yang pertama itu ada kepala toko, asisten kepala toko, pramuniaga, dan juga kasir. Untuk masing-masing tugasnya, yang pertama yaitu kepala toko. Tugas dari seorang kepala toko adalah mengurus dan mengelola toko, baik itu dari segi administrasi barang, keperluan toko, hingga masalah budget toko dan keluar masuknya barang, baik itu dari supplier ataupun DC. Kemudian, tugas dari asisten kepala toko adalah menggantikan posisi kepala toko jika tidak ada di tempat, di mana melakukan pengecekan suplai barang juga, dan mengelola laporan yang datang dari supplier atau DC, dan bertanggung jawab atas pergantian SIP. Kemudian pramuniaga. Umumnya, pihak Alfamart mencari seorang pramuniaga ini adalah laki-laki, karena memang tugas dari pramuniaga di Alfamart ini nanti cukup membutuhkan fisik. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang perempuan juga bisa ditempatkan pada posisi ini. Ada beberapa tugas dari pramuniaga. Yang pertama yaitu mengelola dan menata
penempatan barang yang tersusun di dalam rak, kemudian melakukan pengecekan dan sorting barang yang hampir habis masa kadaluarsanya atau expired, dan kemudian tugas dari kasir. Tugas dari seorang kasir adalah melayani pembeli dan yang ingin melakukan transaksi pembayaran, menawarkan produk yang sedang promosi, dan melakukan pengecekan keaslian uang yang masuk. Kemudian, prosedur penjualan di Alfamart. Seperti yang tertera pada layar PowerPoint, terdapat prosedur penjualan di Alfamart. Singkatnya begini, jadi barang yang tersedia di minimarket ini dikirim langsung dari pusat oleh masing-masing DC. Karena semua barang yang baru datang dari supplier itu harus dicek terlebih dahulu sebelum dikemas ke dalam box atau kontainer. Nah, setelah proses packing atau pengepakan, barulah barang-barang yang sudah siap dikirim ini ditujukan ke cabang-cabang Alfamart sesuai dengan letak area masing-masing toko. Kemudian, sesampainya di toko Alfamart, supir memberikan berkas atau kertas faktur kepada pejabat toko atau pegawai toko dan menurunkan barang-barang yang berada di dalam truk tersebut untuk dibawa masuk ke dalam toko Alfamart agar dicek ulang berdasarkan nama merek, jumlah barang, dan faktur pengiriman barang. Jika terjadi kelebihan pengiriman barang yang sesuai dengan faktur pengiriman, maka pihak toko atau pejabat yang bertugas harus melaporkan ke pusat agar segera dikirim kembali ke DC dan membuat nota pengembalian barang atau file NPB. Setelah pejabat toko mengambil kotak peluru atau brankas, yang mana merupakan tempat untuk menaruh uang sales hasil penjualan, bersamaan dengan bukti setoran tunai yang siap disetorkan ke pusat Alfamart, dan juga uang hasil penjualan itu dikirim bersamaan dengan datangnya pendistribusian barang ke cabang-cabang Alfamart yang dilakukan sekali dalam sehari. Nah, kemudian setelah melakukan pengecekan barang dan uang sales, pramuniaga, kasir, dan pejabat toko bertugas untuk mendisplay barang-barang tersebut ke tempatnya masing-masing, sesuai dengan rak yang telah ditentukan berdasarkan jenis barang, makanan, ataupun non-makanan. Nah, ukuran barang dan mereknya. Jika ada barang yang kosong, namun stok telah habis, maka harus dilakukan phasing out, yaitu meletakkan barang-barang lainnya yang sejenis ke tempat rak barang yang kosong. Apabila terjadi seperti ini, itu maka label price dan barang yang kosong harus dibalik dengan tulisan maaf persediaan habis atau sebagainya. Nah, agar konsumen tidak salah melihat harga. Kemudian, prosedur yang terakhir yaitu proses transaksi di Alfamart. Seperti yang kita ketahui bahwa jika kita akan berbelanja di Alfamart, terlebih dahulu kita memasuki Alfamart dan menuju barang yang akan kita beli. Kemudian, konsumen menghampiri kasir dengan membawa barang belanjaan, lalu kasir akan menginput atau memasukkan barang-barang yang dibeli oleh konsumen dengan cara men-scanner atau meng-scan barcode barang tersebut. Nah, apabila tidak dapat di-scan, maka kasir akan memasukkan nomor-nomor yang ada pada barcode tersebut dengan cara lain, yaitu dengan menekan F2. Lalu kursor ke kanan dengan mengetikkan nama barang tersebut yang mana sesuai dengan merek dan ukuran barang yang dibeli. Jika sudah yakin dengan F12, maka barang yang dibeli konsumen telah masuk datanya ke komputer dan nominalnya akan dibayar oleh konsumen. Nah, kemudian setelah konsumen membayar barang tersebut, maka barang tersebut akan diserahkan oleh kasir kepada konsumen, dan konsumen bisa membawa barang tersebut. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu sistem informasi Alfamart. Di sini terdapat 3 bentukan sistem informasi formulir data di Alfamart. Yang pertamanya itu terdapat sistem informasi data formulir supplier, yang mana data ini digunakan ketika adanya supplier yang masuk atau adanya barang yang masuk. Kemudian yang kedua itu data laporan stok barang tersedia. Di sini memperlihatkan bahwa adanya stok barang yang tersedia ini seperti ini. Laporannya seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu sistem formulir data transaksi. Formulir ini digunakan ketika kita melakukan transaksi pembelian barang.
Dan kemudian terdapat dokumen yang digunakan pada proses penjualan tunai di Alfamart. Di sini dapat kita ketahui bahwa dokumen yang digunakan oleh perusahaan ini adalah dokumen masukan dan dokumen pengeluaran, di mana dokumen masukan adalah bentuk dokumen-dokumen yang masuk atau diterima saat proses barang tersebut. Sedangkan dokumen pengeluaran adalah bentuk dokumen-dokumen yang keluar atau dikeluarkan saat proses pengeluaran barang tersebut. Nah, jadi intinya dokumen masukan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh supplier kepada pihak Alfamart, sedangkan dokumen keluaran adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak Alfamart kepada customer atau pembeli. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa terdapat hal-hal yang terlibat dalam sistem informasi swalayan atau sistem informasi pada Alfamart. Yang pertama, member, tentunya member Alfamart. Kemudian karyawan, supplier, barang, transaksi, baik itu meliputi transaksi pembelian dan transaksi penjualan, dan juga kebutuhan fungsional. Apa sih kebutuhan fungsional di sini? Apa saja? Kebutuhan fungsional di sini adalah pengolahan data barang, data karyawan, supplier, dan juga member, serta mencari data barang, karyawan, supplier, dan member, menghandle transaksi penjualan, menghandle transaksi pembelian, dan menghasilkan laporan transaksi penjualan dan pembelian, menghasilkan laporan supplier, barang, member, dan karyawan, mencetak kartu member, dan juga mencetak nota transaksi pembelian ataupun penjualan. Materi selanjutnya, analisis sistem dan strategi di Alfamart. Alfamart adalah jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia, yaitu memiliki visi dan misi. Alfamart memiliki visi menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Misi Alfamart: 1. Memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. 2. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi. 3. Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jiwa wira swasta dan kemitraan usaha. 4. Membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, dan terus bertumbuh, dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Dalam diadakan distribusi barang, Alfamart menerapkan digital packing system dan tailgate system pada pusat distribusinya. Kedua sistem ini mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses pengambilan barang dari rak penyimpanan dan pemuatan barang ke armada pengiriman maupun barang di gerai Alfa. A. Sistem pendukung operasi. Sistem informasi selalu dibutuhkan untuk memproses data yang dihasilkan oleh dan digunakan dalam operasi bisnis. Sistem pendukung operasi semacam ini menghasilkan berbagai produk informasi yang paling dapat digunakan oleh para manajer. Peran dari sistem pendukung operasi perusahaan bisnis adalah untuk secara efisien memproses transaksi bisnis, mengendalikan proses industrial, mendukung komunikasi dan kerjasama perusahaan, serta memperbarui database perusahaan. Operating system yang digunakan oleh Alfamart dibagi kembali menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, sistem pengolahan khusus. Sistem informasi khusus adalah sistem yang membahas tentang A. Promotion. Alfamart mempromosikan produknya dengan berbagai cara, diantaranya sales promotion. Kemudian, Alfamart menggunakan media cetak atau media elektronik sebagai sarana komunikasi, khususnya untuk program-program promosi.
Kemudian gerai minimarket Alfamart tersedia banner, papan, pamflet, dan katalog sebagai petunjuk yang memberikan informasi mengenai promosi dan diskon. B. Place. Target pasar Alfamart dapat dikelompokkan menjadi 3 perspektif berikut. Yang pertama, geografis. Area perumahan, fasilitas publik, gedung perkantoran. Kemudian, segi demografis, ibu rumah tangga, anak-anak, kelas ekonomi menengah. Kemudian, secara psikologis, kenyamanan, pelayanan yang ramah. Poin C, price. Penetapan harga di Alfamart berdasarkan momen tertentu, seperti inflasi, nilai tukar rupiah, sasaran pemasaran, permintaan konsumen, neraca penjualan barang. Poin selanjutnya, sistem kerjasama perusahaan. Sistem ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama usaha antara dua belah pihak, yaitu pihak Alfamart dan pihak yang bersangkutan. Waralaba Alfamart. Syarat menjadi franchise Alfamart, yang pertama harus berupa badan usaha, kemudian warga negara Indonesia, dan menyiapkan lokasi usaha dengan luas area sales minimal 80 meter persegi dan total keseluruhan lahan kurang lebih 150 sampai 250 meter persegi. Kemudian harus memenuhi perizinan seperti izin tetangga, domisili, SIUP, NPWP, TDP, IUTM, STPUW. Kemudian bersedia mengikuti sistem dan prosedur yang ada di Alfamart. Poin B, menentukan franchise di Alfamart. Di Alfamart, franchise ini ada 3 tipe kerjasama yang bisa disesuaikan dengan kondisi dan keinginan. Yang pertama, gerai baru. Tipe waralaba yang bisa dimiliki dengan menyesuaikan luas lahan pemilik. Kemudian, gerai baru konversi. Program kerjasama dengan pemilik minimarket lokal atau kelontong yang ingin mengembangkan usahanya di bawah naungan Alfamart. Poin ketiga, gerai takeover. Tipe waralaba dengan mengambil alih gerai milik Alfamart yang sudah beroperasi dengan baik, sehingga tidak perlu takut dengan prospek ke depannya. Kemudian, sistem pendukung manajemen. Sistem ini pada hakikatnya muncul ketika aplikasi sistem informasi berfokus pada penyediaan informasi dan dukungan dalam pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer. Karena menyediakan informasi dan memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan oleh semua level manajer dan profesional bisnis adalah tugas yang cukup sulit. Maka diperlukan suatu sistem pendukung operasi yang disebut dengan sistem pendukung manajemen. Kemudian di poin keempat, ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi ini menyediakan informasi dalam bentuk laporan dan tampilan kepada para manajer dan profesional bisnis. Contohnya, kepada manajer penjualan yang dapat menggunakan informasi melalui jaringan komputer dan mengakses tampilan tentang keadaan hasil penjualan produk mereka dan dapat mengakses internet perusahaan mengenai laporan analisis penjualan harian dan sekaligus mengevaluasi hasil penjualan yang dibuat oleh masing-masing staf penjualan. Dalam penggunaan sistem informasi manufaktur, MIS Alfamart menggunakan sistem kertas kerja PKM, penetapan kuantitas maksimum, yaitu setiap item barang sudah diketahui tren penjualan selama 3 bulan. Mengetahui masa tenggang waktu antara permintaan
barang sampai pemenuhan. Dapat merevisi PKM untuk barang yang cepat terjual dan barang yang lambat terjual, yang dilakukan setiap awal bulan dengan mencetak laporan PKM dan mengusulkan pada koordinator area untuk merubahnya. PKM juga dapat mengetahui kondisi di mana barang tersebut sedang kosong di gudang maupun di toko. Kemudian poin kelima, sistem pendukung keputusan. Merupakan sebuah sistem yang memberikan dukungan komputer secara langsung kepada seorang manajer dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan. Seorang manajer produksi dapat menggunakan DSS untuk menentukan berapa banyak produk yang akan diproduksi seperti pada perusahaan manufaktur, dengan didasarkan pada perkiraan penjualan dikaitkan dengan promosi yang akan dilakukan, lokasi dan ketersediaan bahan baku yang diperlukan dalam memproduksi suatu produk. DSS menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi manajer end user secara interaktif dengan menggunakan berbagai model analisis, simulasi, dan lain sebagainya. DSS pada perusahaan Alfamart terdapat pada setiap cabang gerai di kota manapun. Hal ini agar setiap manajer gerai dapat memonitor langsung performa sistem dan analisis peralatan manajemen serta manajemen persediaan. Poin ke-6, sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat untuk informasi-informasi selektif tentang faktor-faktor eksklusif dalam menjalankan tujuan strategi bagi manajemen. Sistem informasi ini dibuat agar eksekutif perusahaan mudah untuk mengakses ringkasan dan grafik kinerja perusahaannya, serta mempermudah pengambilan keputusan demi meningkatkan performa. Kemudian poin terakhir, poin 7, sistem pelaporan informasi. Sistem ini menyediakan informasi produk bagi manajerial dan end user. Akses data IRS berisi informasi tentang operasi internal yang telah diproses sebelumnya oleh Transaction Processing System. Informasi produk memberikan gambaran dan laporan yang dapat dilengkapi berdasarkan permintaan, periode manapun ketika terjadi suatu tak terduga. Poin B adalah strategi promosi produk Alfamart untuk meningkatkan minat belanja. Berikut merupakan beberapa strategi komunikasi promosi produk Alfamart untuk meningkatkan minat belanja konsumen. Di poin pertama, promosi bulanan, mingguan, harian. Penyusunan strategi promosi yang dilakukan Alfamart menjadi penentu keberhasilan Alfamart dalam meningkatkan minat belanja dari konsumen. Karena dengan penyusunan yang baik, maka akan menghasilkan hal yang baik juga, seperti halnya dengan penyusunan promosi bulanan ini. Promosi ini merupakan kegiatan promosi yang sudah menjadi andalan Alfamart dalam bidang strategi pemasaran. Karena pada jenis promosi ini, Alfamart menawarkan begitu banyak produk-produk kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat. Dan dalam promosi ini, Alfamart melakukannya di luar toko atau sistem door-to-door ke masyarakat. Semakin Alfamart sering terjun langsung ke lapangan, maka akan semakin dekat hubungan emosional antara penjual dengan pembeli yang nantinya juga akan membangun cara Alfamart bahwa Alfamart memang memiliki kualitas dan kuantitas dalam hal pelayanan maupun produk yang ditawarkan serta hadir di tengah masyarakat sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Poin kedua, promosi spesial. Strategi promosi ini merupakan strategi yang dihadirkan oleh Alfamart pada momen atau situasi tertentu, seperti penyambutan ulang tahun Alfamart, momen Agustusan, dan perayaan lainnya.
Strategi ini dihadirkan tentu untuk menghargai atau merayakan momen tersebut dengan memberikan begitu banyak penawaran yang menarik kepada masyarakat. Selain memberikan penawaran produk dan potongan harga yang menarik, Alfamart juga mencoba menarik perhatian konsumen dengan cara berbeda. Misalnya, ketika penyambutan Hari Kartini, maka semua karyawan Alfamart yang perempuan menggunakan kebaya sebagai kostum pada saat bekerja untuk menghormati tokoh Kartini. Dan tentunya masyarakat juga akan senang melihat hal semacam itu. Sehingga Alfamart menghadirkan berbagai strategi untuk meningkatkan minat belanja konsumen serta menciptakan rasa terpercaya masyarakat terhadap citra Alfamart. Selanjutnya poin C, alat promosi yang ditawarkan Alfamart. Untuk meningkatkan minat belanja konsumen, Alfamart telah menyediakan banyak alat-alat promosi di antaranya. 1. Kupon. Selain promosi di atas, Alfamart juga memberikan bentuk penghargaan kepada para pelanggan setianya dengan mengadakan kupon untuk memenangkan suatu hadiah tertentu. Dengan adanya kupon ini juga akan merangsang daya beli konsumen dan terus akan melakukan pengulangan pembelian produk di Alfamart. Dengan adanya kupon di Alfamart, konsumen akan merasa puas karena dengan adanya potongan harga dari Alfamart akan meningkatkan minat belanja dari konsumen. Poin kedua, paket harga. Biasanya, paket-paket harga ini diberikan pada momen-momen tertentu, misalnya pada bulan Ramadan, Tahun Baru, dan lainnya. Contoh potongan harga yang diberikan oleh Alfamart kepada konsumen, seperti paket Pak Rahmat, paket Ramadan hemat. Dengan adanya paket hemat yang ditawarkan, konsumen akan merasa tertarik untuk membeli atau sekedar menanyakan informasi tersebut. Karena dengan keuntungan lebih hemat, konsumen akan merasa senang dengan promosi-promosi yang seperti hal tersebut. Poin ketiga, ada undian. Alfamart memberikan bentuk penghargaan kepada pelanggan setianya berupa undian. Strategi promosi Alfamart ini dapat meningkatkan minat belanja konsumen, dikarenakan begitu banyak undian untuk dimenangkan dengan sangat menarik. Kegiatan promosi yang memberikan konsumen peluang atau kesempatan untuk memenangkan suatu seperti uang tunai, perjalanan, atau berupa barang dengan keuntungan ataupun lainnya. Poin 4, ada premium atau hadiah pemberian. Premium dimaksudkan dengan barang yang ditawarkan secara cuma-cuma atau dengan harga yang sangat miring sebagai insentif untuk membeli suatu produk. Poin D, teknologi informasi. Teknologi memegang peran penting dalam pengembangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart. Penerapan teknologi informasi di dalam perusahaan haruslah tepat agar perusahaan tersebut memiliki competitive advantage dalam industrinya. Berikut ini teknologi yang terdapat pada perusahaan Alfamart. Yang pertama ada teknologi masukan, seperti scan barcode, CCTV. Poin kedua, hasil pengolahan teknologi. Ada monitor, printer, struk, timbangan digital, dan alarm toko. Poin ketiga, teknologi perangkat lunak, seperti software Visual Basic. Poin keempat, teknologi penyimpanan, ada database. Poin kelima, teknologi komunikasi, seperti internet, HP unit, pemrosesan, seperti CPU file transfer. Kemudian poin terakhir, ada metode analisa yang dipakai pada Alfamart adalah analisis SWOT. Selanjutnya,
Analisis sistem informasi akuntansi penjualan di Alfamart. A. Strength atau kekuatan. Yang pertama, Alfamart telah mengembangkan franchise yang mempunyai tujuan menjadi aset nasional dalam jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan nasional. Yang kedua, investasi franchise Alfamart yang ditawarkan sangat kompetitif, yaitu 300 juta sampai 400 juta. Yang ketiga, penempatan lokasi pabrik dan head office di beberapa wilayah yang cukup strategis. Yang keempat, pertumbuhan franchise Alfamart yang terbukti tinggi di setiap tahunnya. Pada tahun 2002, 192 gerai, pada 2003, 312 gerai, pada 2004, 408 gerai. Yang kelima, Alfamart adalah salah satu franchise yang bergerak di bidang retail yang siap go internasional. Yang keenam, Alfamart mampu menjual barang eceran dengan harga murah karena Alfamart mengambil pasokan barang dari salah satu distributor terbesar produk kebutuhan sehari-hari, yaitu Alfa Retail Indo. Yang ketujuh, Alfamart merupakan pelopor waralaba di bidang retail Indonesia. Alfamart mewaralabakan sejak tahun 1999. Kemudian B. Weaknesses atau kelemahan. Yang pertama, franchise fee yang ditawarkan relatif tinggi. Franchise fee yang ditawarkan Alfamart yaitu 45 juta rupiah per 5 tahun. Yang kedua, berbagai daerah kurang mengenai Alfamart karena kurangnya promosi. Yang ketiga, break even point yang ditawarkan Alfamart antara 3-4 tahun. Kemudian C. Opportunities atau peluang. Yang pertama, masih terdapat beberapa daerah yang potensial namun belum dimasuki oleh Alfamart. Dengan waralaba Alfamart dapat lebih mudah melakukan eksploitasi ke daerah-daerah yang potensial tersebut. Yang kedua, dengan adanya perdagangan bebas, maka peluang pengembangan franchise akan semakin besar. Yang ketiga, perlunya promosi yang gencar agar franchise Alfamart lebih dikenal dan laku di pasaran. Yang keempat, adanya bagian pasar yang cukup menjanjikan, di mana di Indonesia bisnis waralaba dalam 1-2 tahun semakin tumbuh subur 12,5%. Dan yang kelima, mempunyai kesempatan untuk memperluas jaringan secara lebih cepat dengan menggunakan modal seminimal mungkin. Kemudian D. Threat atau ancaman. Yang pertama, adanya franchisor yang terus mengikuti langkah Alfamart mencari franchise. Yang kedua, terdapat perusahaan franchise yang sejenis dengan harga jual yang hampir sama, seperti investasi untuk Alfamart sebesar 300 juta sampai 350 juta. Sedangkan investasi untuk Indomart berkisar 300 sampai 400 juta. Yang ketiga, adanya kemungkinan beberapa gerai milik franchise yang dapat menurunkan reputasi nama franchise akibat kegagalannya memenuhi bahan baku tertentu yang kemudian melakukan komplain. Yang keempat, adanya tindakan peniruan terhadap keunikan yang dimiliki franchisor yang kemudian menjadi pesaing franchisor. Yang kelima, adanya franchise asing memasuki pasar Indonesia, maka secara tidak langsung akan memberikan dampak negatif terhadap perusahaan. Yang keenam, timbul kekurangan percayaan dari franchise terhadap Alfamart yang disebabkan franchise tidak ikut campur.
Selanjutnya, saya akan membahas sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien terhadap sistem informasi akuntansi penjualan tunai Alfamart. Data yang dimiliki perusahaan berupa dokumen-dokumen tentang transaksi penjualan tunai yang dilakukan oleh Alfamart, diantaranya pita registrasi kas, kemudian laporan setoran kas, laporan penjualan per kasir, dan dokumen-dokumen lainnya. Data yang diperoleh dari perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan telah memberikan data yang sesuai dengan prosedur yang berlaku di Alfamart. Semua data yang dimiliki oleh perusahaan merupakan bentuk pelayanan demi kepuasan pelanggan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Pengendalian intern perusahaan yang dilakukan dalam bentuk dokumen memiliki fungsi sebagai umpan balik perusahaan sehingga sangat penting. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan banyak kelemahan yang terdapat pada sistem informasi akuntansi penjualan dalam rangka meningkatkan pengendalian internal yang efektif dan efisien terhadap penjualan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, diantaranya yang pertama, prosedur pengendalian internal asisten kepala toko yang merangkap sebagai administrasi. Akibat dengan adanya perangkapan tersebut, asisten kepala toko tidak menimbulkan adanya pemeriksaan yang otomatis atas ketelitian pekerjaan pegawai yang satu dengan pegawai yang lain, dan memungkinkan adanya kecurangan-kecurangan dan kesalahan-kesalahan. Yang kedua yaitu sering terjadinya perbedaan harga di rak produk dengan kasir. Seperti ini menandakan lemahnya internal kontrol karena kurangnya komunikasi antara kasir, pramuniaga, dan merchandise. Yang ketiga yaitu penyetoran uang kas yang dititipkan pada driver bersamaan dengan bukti store toko seperti ini, menandakan kurang efektif dan juga dari segi keamanannya sangat kurang. Kemudian yang keempat yaitu sering terjadi perbedaan uang yang disetor dengan laporan penjualan. Terkadang bisa lebih dan kurang. Jika terjadi kurang pada uang yang disetor atau tidak sama dengan laporan penjualan, maka pihak toko yang akan mengganti kekurangan tersebut untuk kantor pusat. Dan jika uang hasil penjualan lebih, maka kelebihan tersebut milik kantor pusat karena komputerisasi kasir dengan kantor pasti sudah sangat baik. Kemudian, dari kelemahan-kelemahan yang didapat oleh penulis pada analisis sistem informasi akuntansi penjualan dalam rangka meningkatkan pengendalian internal yang efektif dan efisien penjualan tunai, maka penulis memberikan usulan atau masukan kepada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk agar dapat mencapai pengendalian internal yang efektif dan efisien terhadap penjualan tunainya secara maksimal adalah sebagai berikut. Yang pertama, memisahkan perangkapan fungsi asisten kepala toko dan fungsi administrasi dengan tidak menambah karyawan, karena dengan perangkapan fungsi tersebut dapat menimbulkan kecurangan sehingga mempengaruhi tujuan perusahaan, dan agar fungsi asisten kepala toko bisa berkonsentrasi penuh pada tugasnya yaitu sebagai pembuat laporan penjualan. Kemudian yang kedua yaitu bagian kasir harus melakukan update harga secara berkala setiap harinya atau setiap pergantian shift, atau melakukan koordinasi dengan pramuniaga jika ditemukan perubahan harga jual, maka harga pada rak produk sama dengan di kasir karena perubahan harga jual bisa berubah setiap waktu dari kantor pusat. Tidak harus menunggu bagian merchandise untuk update harga jual. Kemudian yang ketiga yaitu penyetoran uang kas yang dilakukan oleh kepala toko atau asisten kepala toko dan hasil penjualan seharusnya melalui bank agar lebih efektif dan terjamin keamanannya. Dan dari segi waktu tidak perlu menunggu driver pengirim barang yang tidak setiap hari datang ke gerai sehingga uang tidak terlalu banyak terkumpul di dalam berkas toko. Kemudian yang keempat yaitu perbedaan antara laporan penjualan per kasir dan total uang yang disetor secara fisik tidak selalu minus, terkadang juga bisa lebih besar dari yang tercantum pada laporan penjualan per kasir. Maka dari itu jika terjadi kelebihan uang kas, sebaiknya dibuat pembukuan kas kecil dengan metode sistem fluktuasi atau fluctuation system untuk menggantikan uang kas yang kurang jika akibat kesalahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu penutupan. Saya akan memaparkan kesimpulan dari materi yang telah dibahas, yaitu kesimpulannya
Sistem penjualan yang digunakan pada perusahaan pengecer ini adalah penjualan tunai yang diasumsikan bahwa pembeli akan mengambil barang setelah barang tersebut dibayar di kasir. Proses transaksi Alfamart yaitu konsumen menghampiri kasir dengan membawa barang belanjaan, lalu kasir akan menginput atau memasukkan barang yang dibeli dengan cara men-scanner barcode barang tersebut. Apabila tidak dapat di-scan, maka kasir akan memasukkan nomor-nomor yang ada pada barcode. Teknologi memegang peranan penting dalam perkembangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, Alfamart. Penerapan teknologi informasi di dalam perusahaan haruslah tepat agar perusahaan tersebut memiliki competitive advantage dalam industrinya. Kemudian selanjutnya yaitu saran untuk materi yang sudah dipaparkan. Di sini dari kelemahan-kelemahan yang didapat pada analisis sistem informasi akuntansi penjualan dalam rangka meningkatkan pengendalian internal yang efektif dan efisien penjualan tunai, maka penulis memberikan usulan atau masukan kepada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk agar dapat mencapai pengendalian internal yang efektif dan efisien terhadap penjualan tunainya secara maksimal, seperti memisahkan perangkapan fungsi asisten kepala toko dan fungsi administrasi dengan tidak menambahkan karyawan. Kemudian bagian kasir harus melakukan update harga secara berkala setiap harinya atau pergantian shift dan melakukan koordinasi dengan pramuniaga. Penyetoran uang kas yang dilakukan oleh kepala toko atau asisten kepala toko dari hasil penjualannya seharusnya melalui bank agar lebih efektif dan terjamin keamanannya. Dan jika terjadi kelimpahan uang ketika melakukan pelaporan, maka disarankan untuk membuat pembukuan kas kecil dengan metode sistem fluktuasi untuk menggantikan uang kas yang kurang jika akibat kesalahan yang terjadi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari video presentasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.